Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alni minas sholihin. Amin. Bertemu lagi dengan Kak Guslina dari Kediri. Dalam sesi kita belajar mandiri dengan tema pembagian susun 3 digit dibagi 2 digit. Yuk kita mulai. Nah, belajar apa kita hari ini? Yang pertama tentang konsep pembagian susun. Yang kedua, soal cerita pembagian susun. Yang ketiga, nanti kita akan latihan soal dan juga pembahasannya. Yang terakhir yaitu review materi. Yuk, yang pertama. Nah, pembagian susun. Seperti apa ya bentuk pembagian susun itu? Yuk kita pahami bersama-sama konsep pembagian susun. Bentuk dan konsep pembagian susun yang pertama-tama perlu kita ingat. Sebelum memahami pembagian susun, ingat tabel pembagian ya. Itu nanti sangat membantu kita dalam mengerjakan soal pembagian susun. Nah, pembagian susun merupakan salah satu teknik pembagian dengan cara membagi bilangan dengan bersusun pendek. Istilah lain dari pembagian susun adalah porogapit. Barangkali adik-adik sudah pernah dengar ya, porogapit itu apa toh? Nah, porogapit itu ya sama, pembagian susun atau pembagian dengan bersusun pendek. Cara menghitungnya pun dimulai dari angka yang paling depan ke belakang. Nah, tanpa berlama-lama yuk kita lihat struktur pembagian susun atau porogapit. Nah, ini Kak Guslina ambil contoh angka, contoh bilangan 285. Itu merupakan bilangan yang akan dibagi. Nah, kita kenalan juga dengan 15, yaitu di sini sebagai contoh dari bilangan pembagi. Nah, kemudian tanda bagi atau porogapit. Bentuknya seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya nih ada soal 285 dibagi 15. Tahap pertama kita mulai dari depan. 28 dibagi 15 itu 1, sisa 13. Maka tulis angka 1 di bagian atas tanda porogapit. Nah, untuk yang selanjutnya tahap kedua, angka 1 yang tadi baru kita tulis dikali dengan bilangan pembagi yaitu 15. Nah, berarti 1 kali 15 berapa? Tetap Kak, hasilnya 15. Maka tulis 15 di bagian bawah angka 28, ditulis di bawahnya sini seperti ini. Nah, selanjutnya nih kita kasih tanda kurang, seret kurang. Nah, di situ 28 dikurangi 15 berapa ya? Betul, 13. Maka tulis 13 di bagian bawah tanda pengurang seperti ini dan kemudian turunkan angka 5 seperti ini. Selanjutnya, nah 135 tadi dibagi dengan bilangan pembaginya, hasilnya 9. Maka tulis 9 di bagian atas tanda porogapit seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya sama, setelah membagi berarti waktunya mengalihkan bilangan 9 yang baru kita tulis dikali dengan bilangan pembagi yaitu 15. Hasilnya 135. Maka kita tulis 135 di bawahnya angka 135 yang berwarna seperti ini.
Selanjutnya berarti dikurangi berarti 135 kurangi 135 ya 0 Kak Guslina. Nah berarti sudah ditulis 0. Selanjutnya kita tahu kalau hasil pembagian dari 285 bagi 15 adalah 19 yang ditulis di atas tanda porogapit. Nah, mudah sekali ya ternyata. Tadi jadi 285 bagi 15 adalah 19. Selanjutnya soal bagian kedua, soal cerita pembagian susun. Mari kita memahami konsep pembagian susun dengan model soal cerita. Nah, ini dia contoh soalnya. Siswa sebuah SMP ada 288 orang. Jumlah siswa di setiap kelas sama banyak. Berapa orang siswa di setiap kelas jika terdapat 18 kelas? Nah, cara penyelesaiannya tetap ya. Kita selesaikan soal cerita tersebut. Tadi ada 288 siswa. Selanjutnya ada 18 jumlah kelas. Itu kita bagi, kasih tanda bagi atau porogapit. Nah selanjutnya mulai dari depan, berarti 28 bagi 18 itu 1 sisa 10. Maka tulis 1 di bagian atas tanda porogapit. Selanjutnya kita kali 1 kali 18, berarti 18, tulis di bawahnya 28. Terus selanjutnya dikurangi. Nah 28 kurangi 18 adalah 10. Maka tulis 10 di bawahnya tanda pengurang dan turunkan angka 8. Selanjutnya ada 108 dibagi dengan 18 hasilnya adalah 6, ditulis di bagian atas tanda porogapit. Selanjutnya dikali 6 kali 18 adalah 108, tulis di bawahnya yang berwarna 108. Selanjutnya dikurangi, berarti 108 kurangi 108 adalah 0. Maka tulis 0 di bagian bawah tanda pengurang, berarti tulis 0. Nah, jadi jumlah siswa di setiap kelasnya adalah 16 siswa. Selanjutnya ke bagian soal, bagian 3 ya, bagian latihan soal. Soalnya kita pecahkan latihan soal dengan sering berlatih soal membuat kita jadi makin terampil. Soal pertama. Nah, ada 714 dibagi 21 sama dengan berapa? Kita tulis 714 bilangan yang akan dibagi dan bilangan pembaginya 21. Kita kasih tanda porogapit. Selanjutnya langkah pertama 71 dibagi 21 itu 3, sisa 8. Maka tulis 3 di bagian atas tanda porogapit. Nah, habis pembagian sekarang ke perkalian. 3 dikali 21 sama dengan 63. Maka tulis 63 di bagian bawah 71. Selanjutnya dikurangi, berarti 71 kurangi 63 yaitu 8. Kita tulis 8, kemudian turunkan angka 4. Selanjutnya kita bagi 84 dibagi 21 sama dengan 4. Maka tulis 4 di bagian atas tanda porogapit. Selanjutnya kita kalikan lagi, 4 kali 21 84. Nah, dikurangi jret. Nah, 0. 84 kurangi 84 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya 714 dibagi 21 adalah 34. Nah, mudah sekali ya ternyata. Selanjutnya soal kedua, 667 dibagi 23. Tadi 21, ini 23. Nah, hasilnya berapa ya? 667 dibagi 23. 66 dibagi 23 sama dengan 2. Sisanya 20. Kita tulis 2 di atas. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengali. Dikalikan 2 kali 23 sama dengan 46. Selanjutnya dikurangi. Betul.
66 kurangi 46 sama dengan 20, kita tulis 20. Kemudian 7 diturunkan. Selanjutnya kita bagi lagi, 207 dibagi 23. Nah, tipsnya Dek, untuk mengerjakan tadi untuk di soal nomor 1 pun juga sama tipsnya. Nah, ketika ngecek Kak ini gimana ini tandanya kan 23 bilangannya, sementara ini hasilnya 207, angkanya besar. Kita cek angka belakangnya. Jadi 207 itu kan belakangnya 7 di ini kan 23 ya tanda pembaginya, hasilnya itu 207, angka belakangnya 7, berarti 3 dikali berapa yang belakangnya 7? Berarti 3, coba dicek, 23 dikali 9 itu kan 3 kali 9 27 ya. Nah, itu cukup membantu kita dalam mengerjakan. Jadi tadi makanya di tips awal dari Kak Guslina supaya mengingat tabel pembagian bisa, tabel perkalian pun juga bisa, karena sangat membantu. Contohnya seperti ini. Nah, ini angka belakangnya 7, berarti ini 23 nih. Hasilnya belakangnya 7, berarti 3 kali berapa ya? Yang hasilnya belakangnya 7, 3 kali 9. Itu cukup membantu kita ya. Kembali lagi berarti saatnya kita tulis angka 9. Nah, selanjutnya setelah pembagian berarti ke perkalian. 9 dikali 23 sama dengan 207, kita tulis 207. Kemudian kita kurangi, cret. Nah, terus kemudian kita tulis angka 0. Jadi 667 dibagi 23 adalah 29. Mudah sekali juga ya ternyata. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini soal cerita. Pak Yahya membeli 918 buah pensil, akan dibagikan kepada 34 muridnya sama banyak. Berapa bagian setiap murid? Nah, 918 itu jumlah pensilnya. Terus kemudian 34 itu jumlah muridnya. Itu dibagi. Nah, selanjutnya 91 dibagi 34 itu 2, sisanya 23. Selanjutnya ke perkalian. 2 dikali 34 itu 68, kita tulis 68. Selanjutnya kasih tanda pengurang. Habis itu dikurangi, 91 kurangi 68 sama dengan 23. Nah, kita tulis 23. Seret. Nah, 23 8 diturunkan 238. Selanjutnya dibagi 238 ini dibagi 34 sama dengan 7. Terus kita kalikan 7 kali 34 berapa ya? 7 kali 34 ya 238. Kita tulis 238, terus kemudian dikurangi. Berapa 238 kurangi 238? 0. Kita tulis 0. Nah, jadi jumlah pensil yang diterima setiap siswa adalah 27, yang mana hasilnya ada di atas tanda korelasi. Mudah sekali ya ternyata. Nah, ini dia adik-adik. Oke, sekarang saatnya kita review materi. Review kembali pembelajaran hari ini. Nah, review materi, jadi pembagian susun merupakan salah satu teknik pembagian dengan cara membagi bilangan dengan bersusun pendek. Istilah lain dari pembagian susun adalah forografik. Untuk cara menghitung mulai dari angka yang paling depan ke belakang. Tekniknya tadi diingat-ingat, mulai pertama tadi kan angka paling depan ke belakang itu untuk urutan bilangannya. Terus kemudian caranya tadi diawali dengan pembagian, perkalian, kemudian pengurangan. Repeat, diulang lagi sampai nanti ketemu hasilnya 0. Diingat-ingat ya, pembagian, perkalian, kemudian pengurangan. Sangat mudah. Oke, nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Kak Guslina, dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, dan juga tetap semangat untuk adik-adik, tetap semangat belajar. Nah, kita akhiri yuk dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Kakak akhiri, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.